Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan sekarang kita sudah masuk ke nasihat ke-5, yaitu pergunakanlah tanganmu dengan baik. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Turmuzi, dan Malik. Menuliskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian makan dan minum dengan menggunakan tangan kirimu. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Ada juga perkataan ya, ini ya, bukan hadis ya, ini perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu selalu mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Makan pakai tangan kanan, mau bersuci mendahulukan yang kanan. Makanya ada tuntunannya kalau kita kalau wudhu kan dari tangan kanan. Kalau kita mandi wajib, mandi junub itu juga basahkan dulu yang kanan. Kalau kita usap-usap kepala untuk kasih basah, kanan dulu, kasih basah juga kanan dulu, segala macam, mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Dan itu istimewanya kanan ya. Jadi itu sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau sunnah maksudnya hadis yang sahih dan segala macam ini tidak usah banyak tanya, ikuti saja begitu. Sama seperti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah banyak tanya, taati saja sudah. Kita nih manusia ini kadang-kadang tuh berpikir mencari alasan bagaimana biar bisa mengelak. Ya sudah, terima aja gitu, taati saja. Saya pernah punya teman, bukan pernah, kok pernah sih? Kalau pernah mas sekarang sudah tidak berteman dong. Saya punya teman-teman juga pasti kenal orang ini, namanya Dodit Mulyanto. Dodit ini beberapa tahun yang lalu ya, saya tidak tahu pasti, saya lupa tahun berapa. Beliau itu pernah kena sakit jantung, kemudian sudah sembuh lah ya. Kemudian pernah waktu kami ketemu di kemarin waktu syuting Susah Sinyal web series itu, waktu cerita dia bilang gini, "Abdur, saya sekarang tidur miring ke kanan karena itu anjuran dokter. Jadi tidur tuh miring ke kanan gini karena jantung itu kan posisi di kiri. Jadi kalau kita tidur miring ke kanan, kerja jantung akan lebih mudah memompa darah ketika kita tidur. Karena zat cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kerja jantung agak lebih mudah kalau kita miring ke kanan." Setelah dia berkata seperti itu, kemudian saya baru sadar bahwa, ya Allah, itu kan cara tidurnya Rasulullah SAW gitu. Rasulullah SAW itu selalu tidur miring ke kanan dan menghadap kiblat. Nah, Dodit kurang menghadap kiblatnya doang tuh. Menghadap kanannya sudah, menghadap kiblatnya belum. Tapi saya kemudian di dalam tidur saya pada malam hari itu, saya berpikir bahwa ya Allah, ternyata itu cara tidurnya Rasulullah SAW. Dan kita kan, makanya sunnah itu kalau itu sahih dan segala macam, maksudnya tidak ada pertentangan di dalam itu, ikuti saja sudah, ikuti saja. Karena itu ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Jadi Allah yang jamin, masa kita masih ragu gitu. Jadi kalau selama hadisnya sahih dan segala macamnya, ikuti saja gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dan masalah kanan dan kiri ini ya, itu luar biasa juga sih. Ada waktu saya hafal surat, dalam proses menghafal surat Al-Haqqah dulu, itu ada tuh ayat. Jadi di surat Al-Haqqah itu, ketika kita nanti di padang mahsyar, di hari di pengadilan nanti itu, manusia itu dibagi dua golongan. Golongan yang pertama itu di dalam surah itu ayat ke-19 kalau tidak salah itu ya. Ya kalau tidak salah 19. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya bilang, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini." Jadi golongan-golongan manusia yang catatan amalnya itu diberikan ke tangan kanan. Nah, ini orang-orang yang masuk surga nih. Orang-orang yang masuk surga menurut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Haqqah. Kemudian ada lagi golongan yang kedua, itu
adalah wa amma man utiya kitabahu bishimali. Jadi orang-orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kirinya. Nah, ini orang-orang yang masuk neraka. Nah, makanya saya waktu baca surat Al-Haqqah ini, saya berpikir, wah, kita kayaknya harus jaga-jaga nanti. Kita harus jaga-jaga duluan waktu kita nanti di pengadilan akhirat. Jadi ketika kita dikasih catatan amal, kalau kita di tangan kanan, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau nanti catatan amal dikasih ke tangan kiri, tetap ambil pakai tangan kanan, biar kita masuk surga. Tapi tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa, di akhirat kita tidak bisa tipu-tipu, tidak bisa. Ya Allah alam bisawab. Nah, mudah-mudahan kita catatan amalnya diberikan di tangan kanan. Tangan kanan itu juga bagus, kita bersedekah. Tangan kanan bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya kalau kita sedekah kan, kalau pakai tangan kiri kan tidak sopan, pakai tangan kanan. Makanya Mansur tuh, kalau Pak Guru kasih dia uang, dia selalu ambil dari atas. Pak Guru kasih dia uang, dia ambil dari atas. Pak Guru tanya, Mansur, kenapa kau ambil uang begitu tuh? Pak Guru, tangan di atas tuh lebih baik dari tangan di bawah. Pak Guru bilang, benar juga kau nih cerdas juga Mansur. Kalau begitu Mansur, sini kau tangan kiri tuh biar Pak Guru potong. Pak Guru buang ke laut kah? Pak Guru, kenapa potong saya tangan? Bagus tuh, biar nanti kalau kau sedekah tuh, kau tangan kiri tidak lihat. Kau tangan kiri di laut, tidak bisa lihat. Oh iya Pak Guru, betul juga potong sudah Pak Guru. Saya pikir kaki tuh, kemarin saya potong kaki kiri, ini sudah nih. Baca potong kaki kiri. Astagfirullahaladzim. Ya itulah ya. Teman-teman, biasakan untuk menekan tangan kanan. Apa-apa dengan tangan kanan. Saya punya anak Mada itu kecil itu ya. Awal-awal kadang-kadang dia itu masih pakai tangan kiri. Saya berusaha untuk jangan makan tangan kanan. Tangan apa? Tangan kanan gitu. Jadi dibiasakan gitu. Kadang istri saya kalau kasih pakai di celana, kan Cindy menghadap Mada, Mada menghadap Cindy kan, saling berhadapan. Cindy itu kasih pakai celana, pakai perspektifnya Cindy. Jadi kalau saya bilang, Dek, masukin celananya kanan duluan. Nah itu perspektifnya Cindy, jadi perspektif kanannya Cindy, kirinya Mada dong. Jadi saya bilang, Dek, ya pakai perspektifnya Mada dong, jangan pakai perspektifnya kamu. Kan yang diajarkan kanan duluan kan Mada. Kenapa jadi pakai perspektifnya Cindy gitu. Ya mudah-mudahan kita sekeluarga semuanya teman-teman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.